Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi Muhammad yang hadir di depan, di dalam hadrat Allah Ta'ala. Jadi alif lam lil hudur. Wahai Nabi Muhammad yang berada di hadrat Allah Ta'ala. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira. Bangun. Nah, tersorot ya, nang belokop tersorot. Pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Ai syahidan, menyaksikan, lirrusuli, bagi para rasul-rasul sebelummu, bitablighi, telah menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad ini saksinya bahwa Nabi ini sudah menyampaikan, Nabi yang itu sudah menyampaikan. Sidin jadi saksinya. Kenapa jadi kau bersaksi? Karena Sidin dapat berita yang pasti dari Allah Ta'ala tentang cerita atau kabar bahwa Rasul tersebut telah menyampaikan kerisalahannya. Ya, bila kada kawa mano bawa wudu, nah bila kada kawa bangun bawa wudu, nah apa untuk bawa wudu kan kita mau mana juga tahu, nah kita punya mana apa kita punya ongkai. Diceritakan bahwasanya umat-umat itu nanti di hari akhirat akan membantah, mereka mengingkari bahwa para rasul-rasul mereka telah menyampaikan kerasulan. Dustakannya dede sidinnya madahkan dan kami bahwa sidin itu ya Rasulullah. Nah, akhirnya dihadapkanlah para rasul itu kan. Ujar para rasul, sudah ada kami menyampaikan, umatnya belum. Kitabnya mana? Ada dah kah kitabnya nih? Belum nukar kah? Nah, akhirnya Allah Ta'ala meminta bukti kepada mereka. Ada itu anda huai. Kayak apa caranya? Didatangkan umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, ini para rasul-rasul telah menyampaikan kerasulannya. Sarik ke ibunya kan. Berarti ini pada saksian ini menjatuhkan ibunya. Ujar buhan umat dahulu, gimana ikam tahu kekanakan nih? Kan kita ini kekanakan, tadudi. Kekanakan nih bisanya aja, bisa nyasi-nyasi. Mana ulihi habar. Padahal kan pada nabi-nabi telah menyampaikan. Jadi kan iya kehendaknya itu kan umat Nabi Muhammad ini, padahal kan belum juga. Kalau buahnya dapat apa bantuan lah. Ternyata umat Nabi Muhammad padahal kan sudah. Ujar buhan umat Nabi Muhammad, kami tahu Allah Ta'ala menghabarkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kami. Nah, mungkin itu bang Nabi Muhammad pulang ya ke sini. Nah, lalu Nabi Muhammad pulang. Nah, ditakuni, ya Pak, umatmu itu ujian Nabi, umatku ulun ini umat yang adil. Mereka ada sembarangan, mereka bawa Quran dan hadis. Ada mau mereka sembarangan mengambil dalil. Nah, itu ya Allah Ta'ala. Ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu dalilnya. Begitulah kami jadikan kalian umat yang adil. Kalian akan menjadi saksi kepada umat-umat dahulu. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Setelah kalian bersaksi kepada umat dahulu untuk menguatkan persaksian kalian, maka Rasulullah yang akan menjadi saksi bagi kalian. Ketika ayat ini dibacakan oleh sahabat Nabi di depan Rasulullah, Nabi Sidin menangis terharu Nabi. Nah, bercucuran air mata Nabi. Kenapa?
umat sidin dipadahkan umat yang adil. Nah, sidin pulang menyaksikan pulang kalau Nabi menangis. Jadi sahabat cukup ya Nabi, cukup baca Qurannya di hati. Nah, penyembatan Nabi bercucuran sampai kepada ayat ini. Nah, mengisahkan itu adalah sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab ahli Quran. Nang imam taraweh Ubay bin Ka'ab. Ala Ubay bin Ka'ab soalnya mau imam taraweh jamaah lelakian. Itu tuh kisahnya, baca gini. Wa mubasyiran liman amana bil jannah, dan Nabi itu akan berikan kabar gembira kepada orang yang membenarkanmu, orang yang beriman kepadamu dengan surga. Nah, jadi orang-orang yang rindu kepada surga, rindu kepada Allah, dia akan senang ketika diberi kabar dengan imannya dan amal salehnya akan mendapatkan surga, dapat keridhaan dari Allah. Nah, hilang pulang kah? Kitabnya mana dah? Bujur duduk tak, jangan sambil larut-larut, karena tarior. Wa nadhiran liman kadzdzaba bin nar, itu tafsirnya lah. Dan Nabi memberikan peringatan bagi orang yang mendustakan engkau, hai Muhammad, bin nar, dengan siksa. Nah, jadi dipadahkan Nabi supaya orang berhati-hati. Wa da'iyan ilallah, ay ila tauhidi wa ta'atih, dan memanggil atau mengajak kepada Allah untuk mentauhidkannya dan mentaatinya. Nah, bertauhid dan taat kepada Allah. Bi'idnihi, dengan perintah Allah. Bi'idnihi itu maknanya dengan perintah Allah. Wasirajam munira, dan lampu yang terang benderang. Sammahullah ta'ala sirajan, telah menamakan Nabi Muhammad oleh Allah sebagai sirajan, lampu yang terang dari lampu. Nabi digaleri lampu oleh Allah Ta'ala, munira, yang menerangi. Dan yuhtada bihi, karena Nabilah yang dijadikan sumber petunjuk. Kasiraji, seperti lampu, yustada bihi, yang dijadikan penerang, fidzul mati, di kegelapan. Nah, aku bacakanlah, paham kata-katanya lah. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam yuzilu dzulmatal jahli wa yudhiru ma'anil khafiyata li basairi, kama anna nura siraji yuzilu dzulmatal hisiyata wa yudhiru asya'al khafiyata li absari, wa aidan inna siraja fihi mazidun fil intifaq wa husul itibasi bila kulfatin wa naqsin, wa idza ghabal aslu baqiyatil furu' wa nuruhu sallallahu alaihi wasallam minhu iqtabasat jami'ul anwari sabiqati li dhuhri suri lillahi qatilahu min ghairi mani'in wala hijab wala kulfatin, wa kullu maqtabasa minhu sallallahu alaihi wasallam la yanqusu syai'an. Fi ghaibatihi sallallahu alaihi wasallam as-suwariyatu lam yajibil istimdadu min nurihi bahwa mawjudun fil furu' al-muqtabasati minhu sabiqatan wa lahiqatan wa qila samahu ta'ala bi siraji li wuduhi amrihi wa bainin thubut nubuwatihi wa tanwiri qulubil mu'minina wal arifina bima jaa bihi bahwa munirun fi dzatihi muridun ghairihi bahwa sirajul kamilu fil idhaati. Paham tong? Alhamdulillah. Ya Pak, ada kalau diungkai di sini. Kayak kabuhan ngone, bisa murah harganya ilmu. Kesimpulannya, kalau misalkan kita ini tengah malam berdiam di sini, adab adakah? Adab loh nih. Tapi ada lampu berjala, arang adakah? Arang. Lalu kita kalau melihat namana mija, namana lawang, namana taweng, berjalan tidak ada hangkop kita. Karena ada cahaya. Nah, maka Nabi itu diserupakan seperti cahaya lampu ini bagi umatnya. Bila orang tuh parak lawan Nabi, bila orang tuh patuh lawan Nabi, paasana Nabi, maka hidup orang itu akan terarah. Kayak apa caranya mematuhi Nabi? Pertama, kita mempelajari apa-apa yang disukai Nabi, apa-apa yang dicontohkan Nabi, kita turuti. Nah, itu caranya kita mendekati Nabi. Nah, yang kedua, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Nah, bila kita amalkan gitu, ya kisah tadi, itu ada kesimpulannya, yang aku baca tadi. Nah,
orang yang baik hubungan dengan Nabi hidupnya akan bahagia terarah. Kesimpulannya tuh ada maknanya di luar biasa bang, mau dibacakan tuh bang ikam. Aduh sah di sini banyak kisahnya anuai. Kemudian wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman bahwa mereka mendapat dari Allah Ta'ala karunia yang sangat besar. Umat Nabi Muhammad ini paling nyaman, paling harap, paling hebat dibanding umat yang lain. Amarahu, Allah perintahkan Nabi, amarahullah Ta'ala, memerintahkan akan Nabi Allah Ta'ala an dibasyirul mu'minin, untuk memberi kabar gembira kepada orang beriman. Orang beriman itu beramal saleh bil fadlil kabir, mendapatkan karunia yang besar minallahi azza wa jalla, dari Allah. Wa qad bayyana Allah, sungguh telah menerangkan Allah Ta'ala al-fadlal kabir, apa itu karunia yang besar, fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya, walladzina amanu wa amilus salihati fi raudhatil jannat, orang-orang yang beriman beramal saleh akan berada di kebun-kebunan surga. Ya mung tandang harus surga asa biasa amun mau kan bayangan surga tuh diberi Tuhan kadang otak kita nih tarima tuh bang. Ada nyaman lagi kan di dunia nih, hambar dunia nih, jakanya bayangan surga tuh dikelibatkan Tuhan, pak masuk dalam pikiran kita. Dunia ini ada artinya lagi dah, awal dunia nih. Allah Ta'ala maha sayang kada mau kayak gitu kan, tapi hanyalah kita disuruh beriman. Bila kita percaya, lalu kita baik, percaya kita baik beramal, walaupun belum lagi dapat nang itu. Tapi kalau orang kuat mentalnya, walaupun surga itu sudah terbayang-bayang di pikirannya, tetap inya stabil. Ada juga kayak itu. Kalau nang kayak kita nih dapat bayangan surga, bisa nang ada karuan lagi kita. Karena surga itu sangat luar biasa. Percaya aja kita. Anak iman itu penting, percaya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, untuk mereka apapun yang mereka inginkan. Surga itu ada apa ikam? Abul langsung, ada perlu menelpon, ada perlu hiyau, di hati aja terlintas. Kan apa? Hatimu ada apa? Pilih. Pilih. Anak makan, anak minum, anak kendaraan, hendak pakaian atau hendak pelayan. Hendak baju, makanan, kendaraan atau pakaian atau pelayan. Kenapa? Awak pindah ringkot nih bilang ngantuk aneh, cuman diuruti loh aneh. Kenapa? Hendak pelayan kah? Pelayannya lelaki yang gini kah? Apa? Itu apaan dah inggannya? Tak asip itu apaan dah? Bila kisah video di kisah apa? Kisah surga, lo orang video dari ya lo kan ya tak ada itu kisahnya. Bila lakian tak kone napa surga itu harap video dari itu apaan dah? Jadi jarlah ujar di kitab tuh lah Nabi mengisahkan bibinian di surga tuh jar bajunya 100 lembar. Mau kayak apa aja? 100 lapis bajunya tuh. Tapi bajunya transparan, tarang, tembus sampai ke dalam-dalam. Gak pak, harap kita kah kainnya tuh. Ngomong kita 2 lembar kan kadep deh. Ada orang baju sudah kadep deh, orangnya pola kadep pula. Kadepun ala kadepin. Yalah, itu loh kita deh. Kita merasa di dunia ini kan, yalah. Kau lihat aja pina bersih bang barangnya aja. Soalnya pak kuringan. Pak kunat, apa aja guru anak gua hasilin kam betipak anu sini apa
Apa ya deh? Apa tato? Banyak tato sini. Bahuna-kunat awak. Itu ada nggak ada manusia di dunia. Tapi ada maaf lah. Masa ada orang maaf lah. Misalnya bini bertato, bini hibalan tato lawan di dunia nere yang mati karena bersih aja juga. Mencetak surga itu bersih aja juga. Ada bertato lagi. Nah, guys Pak, amun kita kan baju 2 lapis yang kadep dah. Ada orang 1 lapis baju tarang sampai ke dalam ketahuan. Berarti bajunya tarang, kulitnya pun bersih dan terang. Nah, Pak ikan mikirakan jangan berbeda kalau lah. Jadi aktif beda pikiran doa. Ih, kisah surga tak kabisi. Mari permisi ya, nak mana kabisi aja. Nah, ini situ aja lah. Kalau banyak kisahnya tuh pulangan ikan bergerak sorangan kena pikiranmu. Nah, aratnya benar. Nah, jadi kamu ada perlu lah di dunia ini mikirkan ada bini lawan nah, di surga kan harat-harat lagi. Mati bujang jaulan mari aja gara-gara kada mikiran binian nih. Pas aja kada bini. Kayaknya di surga ada jodoh mana. Banyak aja binian nang kesut kawin juga. Binian disut kawin di dunia ini kan mati, berjodoh lo lagi nang kada bini juga. Nah, jadi di surga itu ada kontak jodoh. Karena Allah Ta'ala menggambarkan penduduk surga itu hum wa azwajuhum, yalah hum wa azwajuhum, ada hum jumlo ada ada orang mati kan ada bini di surga dapat bini ya kayaknya. Nah, nyaman kita pilihan apa? Ada Afrika, India, China, Jepang, Eropa. Nah, apalagi negro. Rusia kan juga mau Rusia apa ada leh binian Rusia mati bujang, ada juga kan muslimah di Rusia mati bujang. Nah, Allah Ta'ala menjodohkan karena di surga. Jadi kayak apa? Kada binian kada apa kan? Yang penting dapat surga, bujur untuk ilmu, yalah. Nah, bila kada bujur untuk ilmu, ada surga kan nah. Atau surganya nang tahu dapat ngaleh, makin tinggi surganya makin banyak biniannya. Nah, saya kong di surga 2 aja bini, halus surganya. Aku aja 1000 aja, benar-benar surganya kan perlu kamar-kamarnya pulang. Nah, atok sebuah kamar, saya keluar saya kong. Apa ikam? 1000 si bini di surga ya Pak. Asal rajin untuk ilmu, pangulir, di surga misalkan 2 bini dapat. Nah, orang 1000 gak kalah benar seorang. Mana? Nak Rusia kan? jangan aku disalahkan lah. Nah, itulah. Jadi jangan khawatir masalah binian itu. Bila lapas nang di atas kan nang angkatan nang tinggi nang di atas ada angkatan di bawah pulang banyak stoknya lagi lah. Ada perlu patah hati lah, penting ilmu nang dikejar, mengajar binian kadang betisnya karena apalagi seorang berjalan ia bersun motor tapalah mangapong lo nih tabulurit seorang yalah mangapong binian bersun motor seorang berjalan betis orang tak dapat lah ya tapalah mangapong binian. Apa lagi saya tadi? Nah itu. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan dari lahum ma yasha'un inda rabbihim. Apa aja yang dikehendaki dikabulkan Tuhan. Belum bocah dimuntong. Ya tiha tabayang. Hendak gini langsung ada di higa. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang sangat besar. Apa aja yang direncanakan, yang terbayang di hati sudah terkabul. Wa qaulu ta'ala wala tuti'il kafirin, jangan kau taat tunduk pada orang kafir. Ai min ahli Makkah, wa kafir nabi hari nang zaman nabi orang ahli Makkah waktu itu. Wal munafiqin, dan orang munafik. Ai min ahli Madinah, dari sebagian penduduk Madinah.
Begitu pula di Makkah deh. Wada'adzahum, dan tinggalkan gangguan mereka. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah, berkata Ibnu Abbas sahabat Nabi dan Qatadah radhiyallahu anhum, maknahu artinya apa? Isbir ala adzahum, bersabarlah engkau atas gangguan mereka. Orang kafir atau munafik ganggu, sabar saja ya Muhammad. Wa qala Az-Zajjaj, berkata Az-Zajjaj, nama sidin Az-Zajjaj itu tukang kaca mana lah. Nah, ngarasi Abu Ishaq, aila tujazihim alaih, jangan kau balas gangguan mereka, diratakan dengan manang dikam. Wa hadza mansukhun, ini ayat telah dinasah. Nah, kalau kalian belajar kan usul fikih di kelas 1 ulya lah. Nah, ada dinasah itu artinya tidak berlaku lagi. Nah, dinasah. Di ayatil qital, dengan ayat perang. Nah, ayat perang itu kan bila orang kafir mulai mengganggu, lawan juga. Bila memerangi mereka memerangi juga. Ubah sudah perintahnya. Asalnya waktu Nabi di Madinah Makkah, bila orang kafir mengganggu, sabar ha. Setelah Nabi pindah ke Madinah, Nabi sudah dapat perintah untuk melawan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Amarahu, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawakuli kah? Allah perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bitawakuli, bertawakal. Ya kah? Bitawakuli, bertawakal. Alaihi, atasnya Allah saja. Wa anasahu, dan Allah tenangkan Nabi hati beliau. Allah tenangkan hati beliau biqaulihi, dengan firman-Nya, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah taala sebagai wakil. Arti wakil apa? Orang adat yang mengurusimu. Jadi bapak serah ke Allah taala aja sudah, pokoknya semua urusanmu beres bila ikam bapak serah ke Allah taala. Wa makna wakilan apa? Hafizan, menjaga. Nah, jadi kita bila bersarah ke Allah taala menjagakan. Ruwiya, diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Nah, ini hadisnya luar biasa di sinilah. Cuma aku mengerti kalau tidak terlalu dalam lah, jadi kita mengertiin aja. Mengerti kita seadanya aja. Cuma ada poin-poin yang disampaikan lah supaya ikam jangan tertipu bila mendengar ini di luar sana. Qala, Nabi bersabda, kuntu nuran. Perhatikanlah, ini penting dari penting diingatkanlah keterangannya nih, catat. Kuntu nuran, dahulu aku adalah nur. Dahulu waktu belum jadi manusia, belum dilahirkan menjadi manusia adalah nur. Nah, jadi nur di sini memang nur itu kalau kita buka kamus, apa arti nur? Arti nur apa boleh di kamus? Cahaya loh nah. Nah, kalau di kamus nur itu cahaya. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa aku dulu jadi adalah bentukku ada nur, jangan diarti cahaya. Jadi sampai nur bang Nabi Muhammad itu dulu sidin masih nur. Napa nur toh? Ada itu artinya. Nah. Menurut Syekh Nabi Bantan sinilah, ini Syekh Nabi Bantan ini guru sidin ini kan muridnya Syekh Syihabuddin. Nah, Syihabuddin bin Datuk Kalampayan. Nah, Syihabuddin murid Abbasudin Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan muridnya Syekh Saman. Jadi masalah ilmu nur ini jalur sanadnya lewat Syekh Saman. Syekh Saman mengajarkan kepada Datuk Kalampayan, Abdul Somad Palembang dan kawan-kawan dengan mereka semua toh. Syekh Saman malah jadi. Nah, lalu mereka menurunkan kepada murid-muridnya. Nah, Datuk Kalampayan bisa anak Syihabuddin. Syihabuddin itu bisa murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, mungkin jalurnya Syekh Al-Bantani apakah lewat Abdul Somad Palembang kah atau lewat Datuk Kalampayan ilmu ini. Dia sama aslinya ilmu ini. Jadi pengertian nur di sini adalah catat, hakikatun khalaqahallahu ta'ala wasammaha nuran wala ya'lamu kunhaha illallahu ta'ala. Saya mencatat lah. Awam mencatat. Nah, kayak mungkin kamu kelas 3 ulya mungkin bisa mencatat. Nah, artinya aja artinya lah. Nah,
ini pengertian nur di sinilah. Jadi kan ini Bang, nah, nur ini adalah suatu hakikat. Hakikat itu kan sesuatu yang sebenarnya wujudan. Nah, suatu hakikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Dah, suatu hakikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Dah, dan Allah beri nama nur. Nah, nur itu kan diberi tanda kutip. Dan Allah Ta'ala beri nama nur. Nih, apa anunya nih, pelan anunya apa jalan nih? Oh, patikamannya. Tetapi tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah Ta'ala. Nah. Jadi bila lancar, bikin nur ini